Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga sehat-sehat saja ya. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran tema 1 untuk subtema 1 juga. Kalau kemarin kita mempelajari bagian yang pertama, sekarang kita mempelajari bagian yang kedua. Langsung saja, tema 1, selamatkan makhluk. Dengan subtema, tumbuhan sahabatku. Anak-anakku, coba perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitarmu. Coba, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Manfaat tanaman bagi kehidupan manusia di antaranya adalah tanaman sebagai sumber oksigen. Kemudian, tanaman sebagai sumber makanan. Tanaman sebagai sumber pengikat air dalam tanah. Tanaman sebagai obat. Tanaman sebagai peneduh dari sinar matahari. Tanaman sebagai sumber vitamin. Nah, tahukah kalian ini tanaman apa ya? Nah, tanaman apakah ini? Siapa yang tahu? Wah, kalau nggak tahu ini jarang jajan berarti. Belum pernah jajan jagung manis mungkin, atau jagung bakar. Nah, barakallahu fikum, ini adalah jagung. Berikut ini kita tampilkan teks bacaan yang berisi tentang jagung. Nah, kalian nanti perhatikan ya. Siap? 1, 2, 3. Teks bacaan kita kali ini berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Teks bacaan kita kali ini berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi
berkembangbiakan jagung. Nah, dari teks bacaan yang kita bacakan tadi, tulislah ide pokok dan informasi dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, tulis dalam bentuk tabel di buku tulismu. Nah, ini contoh tabel yang bisa kalian tiru. Bunga yang indah tidak hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara tetangga kita juga memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis kita yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Seperti contohnya bunga sepatu ini. Ya, bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan dengan bunga raya. ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya kesamaan geografis dan budaya. Tujuannya yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan budaya melalui usaha bersama dengan semangat kebersamaan menuju masyarakat Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. ASEAN didirikan pertama kali di kota Bangkok, negara Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Anak-anakku sekalian, perhatikan. Inilah negara-negara ASEAN. Berikut ini peta-peta yang menunjukkan letak negara ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Filipina, Kamboja, Myanmar, dan terakhir Brunei Darussalam. Anak-anakku sekalian, perhatikan berikut ini 5 negara pendiri ASEAN, masing-masing memiliki wakilnya. Yang pertama negara kita, negara Indonesia, wakilnya adalah Adam Malik. Malaysia, Tun Abdul Razak. Singapura, S. Raja Ratman. Thailand, Tanat Koman. Dan Filipina, Narciso Ramos. Nah, inilah nama kelima negara pendiri ASEAN beserta dengan wakil-wakilnya. Nah, setelah tadi kita ketahui 10 negara ASEAN, sekarang kita mau mencoba mengenal secara singkat negara-negara anggota ASEAN tadi. Nah, yang pertama negara Indonesia dengan ibu kotanya Jakarta. Indonesia berbentuk republik. Mata uangnya rupiah. Kepala negara juga kepala pemerintahan yaitu presiden. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Tahukah anak-anak, kita tinggal di provinsi apa yuk? Nah, betul sekali. Apa mungkin ada yang salah jawabnya? Ya, yang benar adalah Jawa Tengah. Barakallahu fikum. Berikutnya, negara Singapura. Negara republik dengan ibu kota juga namanya sama, Singapura. Kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Bahasa resmi negara Singapura adalah bahasa Inggris. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Bangunan terkenal dari Singapura adalah Patung Merlion. Singapura
termasuk negara dengan pendapatan paling tinggi. Negara yang kaya ini. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah suatu negara kesultanan dengan ibu kota Bandar Sri Begawan. Bahasa kebangsaannya adalah bahasa Melayu dan agama resminya adalah Islam. Gunung tertinggi di negara Brunei Darussalam adalah Gunung Pagon dan Sungai Belalit adalah sungai terpanjang di negara ini. Brunei Darussalam terkenal sebagai negara pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak yang lainnya. Mata uang Brunei adalah dolar Brunei. Negara berikutnya adalah negara Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara kerajaan dengan ibu kota Kuala Lumpur. Kepala negara seorang raja, sedangkan kepala pemerintahan seorang menteri. Wilayah Malaysia terdiri dari Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Penduduk aslinya adalah Melayu. Mata uangnya adalah ringgit. Bahasa resminya adalah Melayu dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Bangunan yang sangat terkenal di Malaysia adalah Menara Kembar Petronas. Thailand. Thailand adalah negara kerajaan dengan ibu kota Bangkok. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Wah, hebat kayaknya ini. Kepala negaranya adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Thailand merupakan lumbung padi Asia Tenggara. Bahasa kebangsaannya adalah Thai. Mata uangnya adalah Baht. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri. Filipina. Filipina adalah negara yang berbentuk republik dengan ibu kota Manila. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah seorang presiden. Bahasa aslinya adalah bahasa Tagalog yang ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo, sedangkan mata uangnya adalah peso. Vietnam. Vietnam adalah negara yang berbentuk republik sosialis. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Mata uangnya adalah dong. Kamboja. Kamboja adalah sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa resmi penduduk Kamboja adalah bahasa Khmer. Sebagian besar penduduknya bekerja dalam bidang pertanian. Myanmar. Myanmar merupakan negara republik dengan kepala negara seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Ibu kota Myanmar adalah Nay Pyi Taw. Negara Laos. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Laos dikenal dengan sebutan The Landlocked Country, artinya negara yang terkunci, karena Laos tidak punya pantai. Negara terakhir adalah Timor Leste. Timor Leste merupakan negara republik yang sebelumnya adalah salah satu provinsi di Indonesia. Negara ini melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Portugal dan Indonesia. Sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani. Demikianlah anak-anakku, alhamdulillah pelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.